Kita lanjutkan perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi, Prof. Ya. Jika dari penelitian BRIN, berapa lama biasanya dampak dari siklon tropis ini terhadap bencana yang terjadi? Ya ini hitungannya dalam minggu. Ini kalau ini kita mengkhawatirkan hingga tanggal 2 dan 3. 2 sampai 3 minggu. Karena kan selama Desember ini tentunya musim hujan ya, Prof ya. Apakah masih tetap harus waspada hingga akhir tahun? Ya kita kan masih waspada karena kita mendeklar bahwa ini tahun La Nina. Oke. Hujannya lebih banyak dari biasanya. Prof, ada informasi juga bahwa anomali cuaca ini juga masih belum mencapai puncaknya? Belum. Belum? Jadi nanti Bapak waktu ini kan karena modifikasi cuaca yang dilakukan juga saya masih ada waktu untuk kita melakukan eksperimen. Oke. Apakah kemudian masih yang wilayah yang wajib waspada ini di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh, atau ada pergeseran ke wilayah lainnya seperti itu, Prof? Yaitu di wilayah Sumatera bagian utara dan sebagainya. Baik. Oke. Baik. Kita ke Mas Mukri. Mas Mukri, kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah lokal ya, yang berada di sana? Oke, yang pertama sekali saya mulai dari atasnya ya. Satu, kita minta sebetulnya kewenangan BNPB itu diperbesar. Satu saja yang diperbesarnya. Dalam hal ini adalah rekomendasi mereka ketika misalnya menyatakan ini daerah rawan bencana dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan pembangunan beresiko tinggi, maka itu harus dijalankan. Karena selama ini yang terjadi, petanya banyak, informasinya jelas, risikonya, ancamannya jelas, tetapi masih juga diokupasi. Kemudian peran Wali untuk kemudian ikut bisa mencegah dari penambangan ilegal seperti itu? Begini, kalau itu kan kita sudah sampaikan ya, contoh seperti di Aceh ya, di Aceh itu di Kabupaten Aceh Tengah. Tapi apa kemudian gitu loh yang terjadi? Mestinya kan ketika kita melaporkan ada penyidikan ya oleh aparat hukum. Nah ini nggak salah kemudian kalau hari ini Aceh itu dilanda bencana, kenapa petinya aja 3.500, yang berada dalam kawasan ekosistem loser itu 2.300. Belum lagi yang legalnya itu udah ada di puncak, di hulu, di Kabupaten Gayo. Kabupaten Gayo mengaliri satu ke Tamiang, satu ke Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara, termasuk yang kena tadi itu dari Gayo tuh. Dari das ada 3 yang mengalir sana kan. Dari Gayo itu satu, dia das Pesangan, kemudian das Tamiang, gitu ya. Itu yang kemudian dirusak. Dan di Perda 2, Perda Kanun ya kalau harus sebutnya ya, Perda 2 2016 tentang Kabupaten Aceh Tengah sendiri menyebutkan lokasi yang ditambang saat ini, yang diberikan izin legal itu daerah rawan bencana. Nah ini yang saya bilang kontradiksi. Mas Mukri, bisakah Mas Mukri menggambarkan seperti apa menyeramkannya jika saat ini dalam waktu dekat tidak dilakukan mitigasi untuk mengatasi penyebab-penyebab bencana ini? Ya kalau ibaratkan tadi sudah yang namanya penyakitnya kronis gitu ya, komplikasi dan kronis, ya nggak lama meninggal memang seperti ini. Maka caranya sekarang jangan tamak, jangan serakah. Pemerintah harus sadar diri, jangan manfaatkan kelemahan bangsa Indonesia ini pemaaf dan pelupa. Kami berharap kepada rakyat karena yang jadi korban itu adalah rakyat, tolong ingatkan, bila perlu marah, bila perlu tuntut dan gugat. Karena mereka yang jadi korban. Kemudian lalai Mas Mukri untuk kemudian ikut menjaga. Ya pemerintah sendiri. Udah jelas BNPB misalnya BPPD menyebutkan kawasan rawan bencana, tapi dipaksa untuk diberikan izin. Mau berupa IUP, berupa konsesi perkebunan dan lain sebagainya. Itu yang jadi soal. Nah apalagi kemudian kalau pemerintahnya berambisi untuk menambah luas kebun kelapa sawit yang sampai dengan 26 juta hektar. Beda antara pohon kelapa sawit dengan pohon kayu pada umumnya. Nggak ada dikenal yang namanya pohon sawit itu beranting, Bapak. Jadi janganlah bernafsu. Apa kontribusinya gitu ya? Dibandingkan dengan jumlah resiko dan kerugian mengganti untuk pasca bencana ini. Sedikit saja, kalau kita melihat tadi juga di beberapa kali tayangan bahwa ada banjir yang kemudian membawa batang-batang kayu begitu besar. Sebenarnya apakah yang terjadi di kerusakan ekologi di wilayah Sumut dan Sumbar? Ya rata ya di 3 tempat ini. Satu, mau dia di Aceh, mau dia di Sumut, mau dia di Sumatera Barat, hutannya digundulin. Memang satu oleh industri kehutanan juga ada, oleh industri pertambangan iya, termasuk yang tindakan ilegal. Gitu ada semua. Di sana ya. Ya, kalau misalnya kehutanan mau ditanya, Kementerian Kehutanan itu kan punya monitor segede gaban gitu ya. Yang dia tahu citra satelitnya gampang kok diperiksa.
Tanya lagi ke BIG, Badan Informasi Geospasial, kalau misalnya kurang yakin. Artinya memang ada kerusakan ekologis di hulu yang harus dievaluasi oleh pemerintah sekali. jika tidak mau terjadi bencana yang lebih besar lagi. Ya. Terima kasih untuk Mas Mukri dan juga Prof. Unif ya sudah berhadir sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya kita berharap bagaimana memang tadi Prof juga bilang bahwa ini sebenarnya belum mencapai puncaknya, tapi kita berharap bagaimana kemudian ini bisa dilalui dengan baik begitu Dan dilakukan ya. mitigasi. Ya, betul yang sekali. betul. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang terhadir di Apa Kabar Indonesia Pagi dan pemirsa dialog kami sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Filbus Yonaso. Saya Diko Mala, terima kasih. Sampai jumpa.